saya akan membagikan kepada kita hasil perenungan saya yang akan disampaikan khususnya yang diambil dari Wahyu pasal kedua ayat 8 sampai 11. Yang merupakan satu perenungan saya yang ingin saya bisa bagikan sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan daripadanya, saudara. Saudara, mari kita membuka Wahyu pasal kedua ayat 8 sampai 11. Saya akan membacakan buat kita semua, saudara. Tolong perhatikan kata demi kata dengan seksama. Karena di sini hanya ayat 8 sampai 11. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, setiap kali kita memasuki tahun yang baru, kita mungkin mendengar satu istilah bernama resolusi. Benar ya saudara ya? Salah satu perbincangan yang mungkin sering kita dengar atau baca di grup-grup WA, mulai malam tahun baru sampai 1 pekan lewat. Isi WA kita mungkin dipenuhi dengan berbagai orang yang mengutarakan resolusinya atau pernyataan tekadnya dalam menjalani tahun yang baru di tahun 2021. So, misalkan ada orang yang berkata, resolusi saya di tahun 2021 ini saya ingin menjadi lebih slim, ingin lebih kurus dari sebelumnya. Dan pastinya ia akan berusaha sekuat tenaga supaya tekadnya itu untuk menjadi lebih kurus itu tercapai di tahun 2021. Atau mungkin ada juga yang bertekad di tahun 2021 ini saya bertekad, saya punya resolusi, saya mau berhenti merokok. Saya mau berhenti mabuk-mabukan. Atau juga mungkin ada yang di tahun 2021 ini punya resolusi, saya bertekad mau membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai di tahun 2021 ini. Saudara, secara ringkas, ketika kita bicara resolusi itu biasanya berbicara tentang upgrading diri, meningkatkan diri kita menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kita ingin ada satu perubahan yang lebih baik dan lebih baik lagi terus terjadi di tahun yang baru. Ya, secara ringkas resolusi itu sendiri berarti a firm decision to do or not to do something. Keputusan tegas untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Intinya saudara sekalian, banyak orang sewaktu memasuki di tahun yang baru, rindu, antusias untuk mengalami satu perubahan yang menuju keadaan yang lebih baik. Nah, pertanyaan buat kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apa resolusi saudara di tahun 2021 ini? Berkaitan dengan tema kita, the calling and covenant atau panggilan dan perjanjian dengan Tuhan. Apa yang menjadi resolusi kita berkenaan dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana kita mengaitkan resolusi kita yang kita ajukan itu berdasarkan perspektif kehendak Tuhan? Terus saya menduga hampir setiap kita mungkin memasuki tahun 2021 ini dengan langkah yang berat, saudara. Saudara, karena kita memasuki tahun 2021 ini dengan satu pergumulan. 1 tahun kita mengalami pandemi, saudara.
Ketika mau masuk ke tahun 2021, pandemi masih bisa mengancam kehidupan kita. Kita sedang memikul satu pergumulan yang tidak ringan akibat pandemi. Itu salah satu yang utamanya, belum masalah-masalah yang lain, saudara. Dan kita sepertinya masih akan menghadapi pergumulan-pergumulan yang berkaitan dengan pandemi di tahun 2021 ini, saudara. Sekalipun mungkin vaksin kita mendengar sudah ada, sudah disuntikan kepada Presiden Jokowi, menunjukkan bahwa kita diminta untuk tenang. Tapi vaksin itu pun, saudara, merupakan vaksin multilateral, saudara, yang katanya jumlahnya cuma baru 10% dari jumlah penduduk kita, saudara. Cuma 30 juta, saudara. Dan itu pun belum terbukti bagaimana efek-efek yang adanya, saudara. Artinya, saudara, kita masih harus menghadapi satu pergumulan yang tidak jelas buat kita, saudara. Kita sepertinya akan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang tidak kalah beratnya di 2021 ini. Tetapi, saudara, sebagai umat Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, di sisi lain saya juga percaya, saudara, setiap kita memasuki tahun 2021 itu dengan pengharapan yang baru, saudara. Seperti yang sudah dikhotbahkan oleh pendeta Chai Suk-Hui beberapa waktu yang lalu. Kita masuk dengan satu pengharapan. Artinya, saudara, pergumulan dan tantangan yang kita hadapi itu sebenarnya bisa kita antisipasi dengan pengharapan kita kepada Allah. Satu-satunya cara untuk mengantisipasi penderitaan adalah bergantung, berharap kepada Yang Maha Kuasa. Karena memang betul tidak bisa kita pungkiri, kalau COVID-19 ini telah mengakibatkan banyak hal yang tidak mengenakan buat kita, saudara. Mengakibatkan kehilangan, saudara. Saudara, siapa yang sangka hanya gara-gara COVID, seseorang bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan tempat usaha, bahkan bisa kehilangan orang-orang yang ia kenal dan yang ia kasihi. Hanya gara-gara satu virus, saudara. Mengakibatkan rasa frustrasi, mengakibatkan banyak hal yang tidak mengenakan buat kita yang tidak pernah kita alami sebelumnya, saudara. Terus sebab tidak ada satupun dari kita yang punya pengalaman dengan pandemi COVID-19, saudara. Sekalipun konon katanya setiap 100 tahun sekali, dunia ini mengalami sebuah pandemi. Tetapi berapa banyak dari kita yang sekarang usianya sudah lebih dari 100 tahun, saudara? Saudara, minimal kita harus punya usia 120 tahun lebih untuk bisa mengingat pengalaman pandemi 100 tahun yang lalu. Itu pun kalau kita belum pikun, saudara. Saudara, pandemi COVID-19 menunjukkan kepada kita betapa kita ini tidak selalu pandai dalam mengatasi sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Kita nggak pandai, saudara, sebenarnya, saudara. Pandemi COVID-19 ini juga menunjukkan betapa rapuhnya kita yang hidup di dunia yang sudah tercemar ini. Dengan kata lain, betapa kita harus selalu rendah hati, harus selalu bergantung kepada Tuhan. Betapa kita ini selalu harus membutuhkan pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Betapa kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Sebaliknya, betapa kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya kita harus selalu peka mencari kehendak Tuhan, justru di situasi-situasi yang paling sulit, saudara. Situasi yang sulit bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi seharusnya membuat kita peka mencari Tuhan. Dengan kata lain, pengambilan keputusan di dalam hidup kita, apalagi di tengah situasi pandemi ini, itu harus diputuskan dengan secara cermat, berdasarkan perspektif kehendak Tuhan. Kita harus melihat apakah keputusan yang aku ambil ini adalah keputusan karena kegugupanku, atau justru yang sudah kita uji terlebih dahulu
kepada kehendak Tuhan. Saudara, tetapi memutuskan sesuatu yang penting berdasarkan perspektif kehendak Tuhan di tengah dunia yang sudah korup ini bukan hal yang mudah, saudara. Bukan tidak ada tantangannya, saudara. So, tantangannya adalah budaya dunia mengajarkan sebuah pendekatan dalam hal kita mengambil keputusan berdasarkan dua kategori populer. Itu berdasarkan kenyamanan. Kategori kenyamanan dan kategori kesempatan atau peluang. Saudara, maksudnya adalah ada banyak orang di dunia ini yang memutuskan sesuatu itu hanya diukur apakah keputusan yang ia ambil itu akan memberikan kenyamanan atau memberikan peluang yang menguntungkan kepada dia atau tidak. Jika itu memberikan kenyamanan untuknya, jika itu memberikan keuntungan buat dia, ia ambil. Tapi jika tidak, ia tidak ambil, ia tinggalkan. Saudara, apalagi di tengah situasi pandemi yang penuh dengan ketidaknyamanan, saudara. Mungkin dua kategori tadi akan menjadi dualis utama di dalam setiap kita mengambil keputusan demi keputusan yang penting di dalam hidup kita. So, dalam sebuah wawancara podcast, salah satu juri Master Chef, Chef Juna, kita mungkin yang sering nonton TV pasti tahu ya, Chef Juna. Dia mengatakan industri F&B, industri restoran, food and beverage, di Indonesia itu katanya sulit berkembang dibandingkan dengan yang ada di luar negeri. Kemudian dia mengatakan salah satu kata dia, salah satu alasannya kenapa katanya. Karena banyak pekerja di Indonesia itu kurang punya loyalitas dan komitmen. Merasa tidak nyaman sedikit, gajinya kurang gede, keluar, pindah kerja. Padahal katanya, bedanya paling cuma ratusan ribu. Dan itu juga dia belum tahu apakah tempat yang baru itu akan bertahan atau tidak. Tapi inilah budaya yang terjadi menurutnya. Budaya yang terjadi mengajarkan kenyamanan adalah yang harus didahulukan. Peluang tidak boleh ditolak. So, tentu saja saudara mengambil sebuah keputusan berdasarkan kategori kenyamanan ataupun berdasarkan kategori peluang itu tidak selalu salah, saudara. Tidak, saudara. Saudara jangan salah, saudara. Siapa yang mau hidupnya penuh dengan tekanan? Siapa yang mau hidupnya penuh dengan kesulitan? Semua orang ingin hidup aman. Semua orang ingin hidup nyaman, saudara. Bahkan kalau bicara tentang peluang, justru kita perlu cermat. Sebagai anak-anak Tuhan kita perlu cermat mengambil peluang yang baik, saudara. Demi menjadi garam dan terang. Demi memberikan pengaruh kekristenan kepada masyarakat, kepada tempat kerja, di mana kita ada, saudara. Jadi saya bukan sama sekali anti terhadap pengambilan keputusan berdasarkan kategori kenyamanan dan peluang. Tidak, saudara. Tidak, saudara. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah jangan sampai rasa nyaman dan peluang itulah yang kemudian selalu mengendalikan kita dalam setiap kita mengambil keputusan yang penting. Dan mengenyampingkan kategori lain yang lebih esensial, yaitu kategori panggilan dan covenant. Kategori panggilan dan perjanjian Allah dengan kita, saudara. Sebagai orang Kristen, pertama, kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Itu sebuah anugerah. Tetapi karena kita adalah anak, maka keputusan-keputusan yang kita putuskan itu pun harus diselaraskan dengan kehendak Bapa, saudara. Kita anak. Dan kedua, saudara, sebagai umat Allah, kita punya tanggung jawab untuk setia dalam relasi perjanjian Allah dengan kita. Bahwa di dalam relasi perjanjian itu dituntut sebuah kesetiaan. Ada pengorbanan. Ada komitmen yang harus dijaga. Ada ketaatan yang harus ditunjukkan bahwa kita setia kepada Allah.
ketaatan, dan kesetiaan adalah dua unsur utama yang terdapat dalam kategori panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kategori perjanjian kita dengan Allah. Oleh karena itu dua kategori inilah saudara, panggilan dan kovenant, adalah yang lebih esensial untuk dipertimbangkan di dalam setiap kita memutuskan sesuatu dalam hidup kita, saudara. Saudara, kenapa kita harus selalu mendahulukan dua kategori ini? Karena ada kalanya kita sebagai orang Kristen, kita justru seringkali harus mengalami ketidaknyamanan, saudara. Dan sebagai orang Kristen juga kita seringkali berada di posisi yang kurang menguntungkan menurut dunia. Dan yang perlu kita waspadai, saudara. Jikalau kenyamanan, jikalau peluang untuk mendapatkan keuntungan itu yang selalu menjadi ukuran utama dalam kita mengambil keputusan, dan bukan panggilan dan ikatan kovenan, maka kita akan sulit untuk bisa menanggung berbagai kesulitan demi kesulitan hidup yang mungkin diizinkan Tuhan sewaktu kita jadi orang Kristen, saudara. Karena kita sudah terbiasa selalu mengambil kenyamanan sebagai kategori kita. Saudara, ketidaknyamanan, kesulitan hidup, menderita, miskin, tidak punya peluang, mengalami intimidasi adalah sebuah kenyataan yang bisa dialami oleh orang Kristen manapun. Sebagaimana yang sudah dialami oleh orang-orang Kristen di Smyrna. So, Smyrna adalah salah satu dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil yang dikirimi surat oleh Tuhan Yesus. Dan dari ke-7 jemaat, jemaat Smyrna merupakan salah satu jemaat bersama dengan jemaat Philadelphia yang tidak mendapatkan teguran dari Tuhan. Sebaliknya Smyrna justru dipuji oleh karena iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Kalau kita baca itu di ayat yang ke-9, saudara. Nah, saudara, melalui jemaat di Smyrna saya ingin kita bisa belajar tentang panggilan sebagai anak-anak Tuhan dan kesetiaan terhadap Tuhan, sekalipun situasi yang dialami itu membuat kita harus menderita, saudara. Situasi yang penuh dengan ketidaknyamanan, bahkan penderitaan yang dialami itu bisa mendatangkan kematian, saudara. Saudara, kota Smyrna secara historis dikenal sebagai pusat penyembahan terhadap kekaisaran Roma. Pengkultusan kepada kaisar itu merupakan budaya yang melekat di setiap aspek kehidupan, baik di kota maupun di desa di Asia Kecil. Dan Smyrna dikatakan itu pusat penyembahan kepada kekaisaran Roma. Jadi pengkultusan terhadap kaisar itu sudah menjadi budaya yang melekat. Maka mereka yang ingin makmur secara ekonomi, mereka yang ingin punya kedudukan sosial yang tinggi itu bisa memperolehnya dengan cara apa? Dengan cara berpartisipasi dalam pemujaan kepada dewa-dewa, termasuk pada kaisar, seperti yang dilakukan oleh para orang-orang Romawi, saudara. Warga dari kelas atas sampai kelas bawah diwajibkan untuk mempersembahkan kurban kepada kaisar dalam acara-acara khusus. Jadi hampir tidak mungkin bagi masyarakat setempat untuk bisa menjalani kehidupan bermasyarakat, untuk menjaga keberlangsungan hidupnya tanpa berpartisipasi dalam ritual-ritual penyembahan kepada dewa-dewa di sana, saudara. Warga masyarakat yang tinggal di Smyrna, baik yang tinggal di kota
maupun yang tinggal di desa, termasuk orang Kristen, diwajibkan untuk memberikan penghormatan dan menyembah kepada kaisar. Mereka yang menolak untuk berpartisipasi itu dipandang tidak setia secara politik dan akan ditangkap, dihukum mati menurut hukum Romawi dengan cara diasingkan atau dihukum mati, dijadikan makanan binatang buas di sebuah stadium yang besar. Itu konsekuensinya. Saudara sekalian, situasi dan kondisi inilah yang dialami oleh orang-orang Kristen di Smyrna. Mereka hidup di tengah-tengah budaya yang bisa membuat iman mereka goncang. Dan membuat mereka harus mengalami penderitaan karena menolak untuk menyembah kaisar. Sebab sebagai umat Tuhan, seorang Kristen hanya menyembah Yesus satu-satunya sebagai Tuhan. Tetapi ternyata tekanan itu bukan hanya datang dari pihak pemerintah saja, saudara. Tetapi juga datang dari orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada orang Kristen. Saudara, orang Yahudi sendiri memang diberikan hak oleh pemerintah Romawi untuk mempraktikkan kegiatan agamawi mereka. Tetapi kekristenan pada waktu itu tidak dianggap sebagai bagian dari aliran Yudaisme, agama Yahudi. Mereka dianggap bidat. Dan karena tidak sedikit orang Yahudi yang kemudian bertobat percaya kepada Yesus, orang-orang penganut agama Yahudi merasa terancam. Kemudian menghujat orang-orang Kristen sebagai pengikut aliran sesat. Mereka difitnah, katanya sudah memberontak kepada kaisar karena menolak untuk menyembah kaisar. Jadi di satu sisi mereka mengalami tekanan secara politik, ekonomi. Di sisi lain mereka juga mengalami tekanan secara sosial dan religius dari orang-orang Yahudi. Jadi saudara bisa kita bayangkan, saudara, betapa situasi dan kondisi yang dihadapi oleh jemaat Smyrna adalah situasi dan kondisi yang sangat jauh dari yang namanya kenyamanan. Sebuah kondisi yang mungkin ingin dihindari oleh banyak orang. Ayat 9 menjelaskan mereka mengalami 3 jenis tekanan hidup. Yang pertama itu kesulitan hidup. Bahasa Yunani thlipsis atau affliction, tribulation. Hidup yang sangat sulit, atau lebih tepatnya, saudara, mereka mengalami tekanan karena hidup mereka memang dipersulit, saudara. Mereka sengaja dipersulit karena iman mereka dipersulit untuk bekerja. Mereka dipersulit untuk melakukan bisnis. Mereka dipersulit untuk beribadah, saudara. Dan karena keberlangsungan mereka untuk hidup dipersulit, mereka mengalami tekanan yang kedua. Mereka menjadi miskin. Berdasarkan kata aslinya, kata miskin di sini punya arti miskin yang sangat-sangat ekstrim. Miskin yang kalau nggak ditolong pasti mati, saudara. Saudara, mereka yang miskin, mereka sudah miskin, harta benda mereka dirampas, saudara, karena mereka menolak menyembah kaisar. Mereka menjadi miskin karena memang mereka tidak punya peluang untuk mencari uang. Mereka tidak punya kesempatan untuk bekerja. Karena mereka tidak bisa kompromi atas iman mereka. Mereka ditolak oleh banyak perusahaan. Dan yang ketiga, mereka bukan hanya mengalami tekanan secara fisik, mereka juga mengalami tekanan mental. Mereka mengalami fitnah dan hujatan, blasfemia, yang membuat mereka terancam dianiaya dan dibunuh. Jadi inilah tekanan hidup, 3 tekanan hidup yang dialami oleh orang-orang Kristen di Smyrna. Terus waktu kita melihat atau mendengar keadaan orang Kristen di Smyrna, mungkin ada di antara kita yang kemudian berkata dalam hati, sepertinya ada yang salah ya dengan kekristenan, sehingga orang-orang Kristen harus mengalami penolakan dan harus menderita. Atau mungkin juga ada yang bertanya, apakah menjadi orang Kristen itu artinya tidak boleh hidup nyaman?
dan harus menderita atau bagaimana? Nah, mungkin saja kita akan berkata seperti itu dan itu tidak salah, saudara, menurut saya. Itu menolong kita untuk merefleksikan penderitaan dalam hidup kita. Saya menjawab pertanyaan pertama, saudara. Tentu saja tidak ada yang salah dengan kekristenan kalau orang Kristen itu harus menderita, saudara. Kita mungkin masih ingat khotbah minggu lalu. Bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari mana? Dari atas. Dari Allah. Yakobus 1 ayat 17. Bahwa Allah tidak pernah mencobai umatnya dengan membuat orang Kristen menderita. Yakobus 1 ayat 13. Penderitaan hadir. Karena memang dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dan karena kita tinggal di tengah masyarakat yang berdosa dan si jahat atau si setan atau si iblis. Itu seringkali menggunakan penderitaan untuk menjatuhkan kita. Seperti yang terjadi pada diri Ayub. Kedua, saudara. Bukan berarti pula bahwa kita tidak boleh hidup nyaman. Bukan, saudara. Bukan berarti pula kita harus selalu hidup menderita supaya terlihat pengikut Yesus yang setia. Bukan, saudara. Bukan seperti itu. So, menderita di sini maksudnya bukanlah penderitaan yang sengaja kita cari-cari. Supaya kita kelihatan lebih rohani. Bukan. Atau menderita karena perbuatan dosa kita sendiri. Tentu bukan seperti itu, saudara. Tetapi maksudnya sebagai orang Kristen yang hidup di dunia, yang bawaan dunia itu selalu ingin menjatuhkan iman kita, kita harus siap mempertahankan iman kita, sekalipun kita harus menderita karenanya. Seperti yang dilakukan atau yang dialami oleh jemaat Smyrna. Saudara, kenapa, saudara? Ayat 10 menjawab, karena sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk setia bagi Kristus sampai mati. Saudara, berbicara mengenai kesetiaan itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya penderitaan, saudara. Jadi kesetiaan dan penderitaan itu seperti layaknya dua sisi koin mata uang yang gak bisa dilepaskan. Dengan demikian, sewaktu kita dipanggil untuk setia, di saat yang sama juga kita bisa dipanggil untuk menderita. Karena konsekuensi dari kesetiaan kita kepada Tuhan. So, Yesus sendiri di dalam hidupnya sudah menunjukkan kepada kita betapa ia demi setia kepada kehendak Bapa. Ia harus mengalami yang namanya penderitaan. Ia harus mengalami hujatan, penolakan, bahkan kematian. Apakah artinya Yesus tidak bisa memilih untuk menghindar dari penderitaan? Oh tidak, saudara, dia sangat-sangat bisa. Apakah ia tidak bisa memilih menghindar dan memilih kenyamanan? Apakah tidak ada peluang bagi dia untuk hidup nyaman sebagai raja di dunia? Oh, tentu ada, saudara. Pencobaan terhadap Tuhan Yesus di padang gurun yang dicatat di Matius pasal 4 ayat 1-11. Itu semua godaan untuk bisa memperoleh kenyamanan hidup, saudara. Sewaktu Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Yohanes 6 ayat 15 berkata, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menjingkir ke gunung seorang diri. So, Yesus bukan tidak punya peluang, saudara. Yesus menolak peluang dan kenyamanan karena ia tahu kehendak Bapa bukan untuk itu. Ia memilih setia kepada kehendak Allah. Beberapa kali juga, saudara, kalau saudara baca Alkitab, Yesus juga menunjukkan bahwa sebenarnya ia punya kuasa untuk terhindar dari penderitaan. Tapi karena ia tahu panggilannya, ia tidak menggunakan kuasanya itu dengan sewenang-wenang, saudara. Matius 26 ayat 53 menulis, sewaktu Yesus hendak ditangkap, Yesus berkata kepada seseorang yang berusaha membelanya,
Emangnya kamu sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Saudara, apa artinya ini, saudara? Yesus punya peluang untuk bisa terhindar dari penderitaan. Karena dia adalah Allah, saudara. Bahkan sebelumnya di Matius 26 ayat 39. Menulis sewaktu Yesus hendak ditangkap. Ia berdoa di Taman Getsemani, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan itu adalah lambang penderitaan. Biarlah penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saya perhatikan frase, janganlah seperti yang ku kehendaki. Frase ini menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya bukan tidak mampu untuk bisa melepaskan diri dari penderitaan. Bukan, saudara. Dia mampu. Maka dia berkata, bukan seperti kehendakku. Ia sangat mampu, tetapi sekali lagi ia memilih untuk taat dan setia kepada kehendak Bapa. Saudara, salah satu penafsir memaknai kalimat Yesus di bagian ini dengan mengatakan bahwa esensi dari sebuah kemuridan adalah melakukan kehendak Bapa. So, jadi kalau Yesus yang adalah Tuhan kita, itu sudah berlaku setia terhadap kehendak Bapa demi menyelamatkan kita. Bukankah sudah seharusnya kita pun yang disebut dengan pengikut Yesus juga harus bersikap setia kepada kehendak Bapa? Sekalipun mungkin untuk melakukan itu, untuk setia itu kita harus mengalami ketidaknyamanan, bahkan penderitaan yang menyakitkan. Sekalipun untuk itu kita mungkin tidak akan punya keuntungan apa-apa, bahkan mungkin kita akan jadi rugi, saudara. Harta kita mungkin jadi habis. Kesempatan kita untuk berkarya jadi gak bisa. Untuk naik pangkat jadi gak bisa. Apakah kita terdorong untuk setia ketika kita melihat Yesus begitu setianya melakukan kehendak Allah? Saudara, jikalau kita berpikir mengikut Yesus itu selalu membuat hidup kita lancar dan jaya, saudara. Kita berpikir Tuhan sepertinya tidak pernah menutup pintu peluang buat kita. Sehingga kita selalu berkata iya kepada setiap peluang yang datang kepada kita. Tanpa kita uji terlebih dahulu dengan kehendak Tuhan. Maka saya ingin berkata, waspadalah saudara. Berjaga-jagalah. Karena jangan-jangan saudara, sewaktu akhirnya kita bisa berada di dalam masalah yang berat. Karena kita biasa mencari kenyamanan dan menghindari kesulitan. Saudara akan mengalami kekecewaan yang besar kepada Tuhan. Saudara akan mengalami kekecewaan kepada gereja, kepada saudara seiman saudara. Saudara mungkin akan undur dari pelayanan. Saudara mungkin akan undur dari ibadah. Dan bahkan bukan tidak mungkin iman saudara pun akan perlahan runtuh. Karena saudara tidak siap. Saudara, di gereja Semirna ada seorang uskup yang bernama Polikarpus. Konon beliau adalah katanya salah satu dari murid Rasul Yohanes. Nah saudara, karena ia diketahui menolak untuk menyembah kaisar, gubernur saat itu yang bernama Stasius Quadratus memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Polikarpus. Nah, sewaktu ayah dari kepala polisi yang menangkap Polikarpus itu menemui Polikarpus, dia berkata kepada Polikarpus, "Hei, Pak Tua," karena memang dia sudah tua, "apa ruginya kalau kamu menyebut kaisar sebagai Tuhan? Berikanlah persembahan kepada kaisar dan sembahlah dia, maka kamu akan menyelamatkan kulitmu," katanya. Karena dia tahu hukuman bagi orang yang menolak kaisar sebagai Tuhan adalah dibakar hidup-hidup. Dicabik-cabik oleh binatang buas. Tapi Polikarpus yang tua ini tetap teguh dan menolak nasihatnya. Akhirnya Polikarpus pun dibawa ke dalam stadium yang besar. Tempat gelanggang gladiator melawan binatang-binatang buas. Tempat pesta darah
diadakan demi kepuasan manusia. Saudara, gubernur yang pada waktu itu menemui Polikarpus berkata kepada Polikarpus, pikirkanlah usiamu. Bersikaplah seperti kebanyakan orang, katanya. Bersumpahlah kepada kaisaran, berikanlah persembahan buat dia. Sembahlah ia sebagai Tuhanmu, sangkalah Kristus. Dan aku akan membebaskanmu, kata Stadius. Tetapi Polikarpus tidak menggubrisnya. Dan sambil melayangkan tangannya kepada para penonton yang waktu itu melihat dia. Dia berkata, nyahlah orang-orang yang tidak mengenal Allah, kata Polikarpus. Tapi sang gubernur kemudian terus berkata, ayo bersumpahlah kepada kaisar, sangkalah Kristus, dan aku akan membebaskanmu. Kali ini Polikarpus pun menjawab, sudah 86 tahun aku melayani Kristus Tuhanku. Dan dia tidak pernah melakukan apapun yang salah terhadapku. Bagaimana mungkin sekarang aku menghujat dia yang adalah rajaku dan juru selamatku? Bagaimana mungkin? Saudara, Gubernur Stasius Quadratus yang mendengar kesaksian tersebut kemudian berkata, kalau kamu tidak mau menyangkal Kristus dan menyembah kaisar, aku akan mengeluarkan binatang buas untuk menerkammu. Tapi Polikarpus teguh terhadap imannya. Jika memang kau tidak takut kepada binatang buas, kata sang gubernur sekali lagi, sekarang engkau akan dibakar hidup-hidup jika engkau tidak mau mengubah pendirianmu. Saudara, untuk kesekian kalinya Polikarpus dengan teguh menolak untuk menyangkal Kristus. Bahkan ia menantang untuk segera dibakar hidup-hidup. Akhirnya tanpa diduga, sang gubernur itu kagum terhadap keteguhan iman Polikarpus. Kemudian ia memanggil seorang pembaca berita untuk mengumumkan sebanyak 3 kali di tengah-tengah stadium yang besar itu untuk menyatakan, Polikarpus telah mengakui dirinya sebagai orang Kristen. Polikarpus sudah mengakui dirinya sebagai orang Kristen. Polikarpus telah mengakui dirinya sebagai orang Kristen. Sebagai satu tanda, permainan binatang buas menerka manusia sudah selesai. Nah, sewaktu pengumuman itu diumumkan, sekumpulan orang banyak yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang tinggal di Smyrna itu tidak suka kepada orang Kristen, tidak suka kepada Polikarpus, kemudian berteriak dengan penuh kemarahan dan memfitnah Polikarpus, kata mereka. Tidak bisa, dia ini adalah bapaknya orang Kristen. Ia menghasut banyak orang untuk membuang patung-patung sesembahan kita. Ia juga menghasut supaya kita tidak memberikan persembahan dan menyembah kaisar. Mereka kemudian menghampiri salah satu pejabat bernama Asiat Philip dan meminta untuk melepaskan binatang buas untuk menerkam Polikarpus. Tetapi Asiat Philip menolaknya karena menurutnya permainan pertarungan dengan binatang buas sudah selesai. Akhirnya karena kebencian orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak suka kepada orang Kristen ini menuntut dengan suara nyaring dan suara bulat supaya Polikarpus dibakar hidup-hidup seperti yang diminta oleh Polikarpus. Dan Polikarpus pun mati sebagai martir karena keteguhan imannya. Saudara, apa yang dialami oleh Polikarpus dan yang dialami oleh jemaat di Smyrna menolong kita untuk semakin memahami panggilan kita yang sejati, saudara. Panggilan kita sebagai orang Kristen adalah setia kepada Kristus sampai mati. Saudara, mengapa Polikarpus dan jemaat di Smyrna begitu teguh imannya? Sekalipun penderitaan yang mereka hadapi itu begitu berat, saudara. Bahkan mengancam kehidupannya. Kenapa, saudara? Ayat 9 dan 10 menjelaskan kepada kita. Yang pertama, dikatakan, kata Yesus, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudara, Yesus tahu
penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Saudara, salah satu tekanan yang membuat kita menjadi down, frustrasi sewaktu kita menghadapi penderitaan adalah ketika kita menghadapi penderitaan itu seorang diri. Saudara, begitu kita akan menjadi sangat-sangat down dan frustasi. Tetapi hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Allah tahu penderitaan yang dialami oleh anak-anaknya. Artinya Yesus akan mengaruniakan kita kekuatan. Akan mengaruniakan kita keteguhan iman untuk bertahan terhadap penderitaan. Sewaktu kita bergantung, percaya kepada Dia. Dan yang kedua, saudara. Dikatakan karena penderitaan yang kita alami hanyalah sementara. Saudara. Berkata 10 hari. Engkau akan dipenjara selama 10 hari. Itu menunjukkan waktu yang terbatas. Bukan selama-lamanya, saudara. Oleh karenanya Ia meminta kita sebagai umatnya untuk setia sampai mati. Sampai kita memperoleh karunia mahkota kehidupan. Karena kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Oleh sebab itu saudara, jangan sampai saudara demi mendapatkan kenyamanan dan peluang yang menguntungkan dan supaya saudara terhindar dari penderitaan, kita mengkompromikan iman kita. Dan juga yang tidak kalah pentingnya saudara, jangan sampai pula karena penderitaan yang kita alami itu membuat kita kecewa dan marah kepada Tuhan. Sehingga kita juga kecewa kepada gerejanya. Kita kecewa pada orang-orang yang ada di dalam gerejanya. Sehingga kita undur beribadah, saudara. Sehingga kita undur melayani. Justru sebaliknya sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa menderita bagi Kristus adalah sebuah hak istimewa. Bukan sekedar kemalangan semata, saudara. Dengan menderita bagi Kristus, kita mengalami partisipasi di dalam Kristus di level yang lebih dalam, saudara. Kita mengalami persekutuan dengan Kristus di dalam penderitaannya. Kita mengalami apa yang kita mencicipi, apa yang Yesus rasakan sewaktu Ia menderita. Sebagaimana pujian Yesus yang Yesus sampaikan kepada jemaat di Smyrna di ayat 9a. Yesus memuji jemaat di Smyrna. Sekalipun mereka susah dan miskin secara jasmani, tetapi mereka kaya secara iman dan rohani. Demikian jugalah kita seharusnya, saudara. Sekalipun mungkin saat ini kita miskin, kita mengalami penderitaan secara jasmani, kita harus menghasilkan kekayaan secara rohani. Kaya dalam iman, kaya dalam kasih, kaya dalam sukacita, kaya dalam damai sejahtera, kaya dalam kesabaran, kaya dalam kemurahan, kaya dalam kebaikan, kaya dalam kesetiaan, kaya dalam kelemah lembutan, dan kaya dalam penguasaan diri. Oleh sebab itu saudara, saya akan menutup khotbah saya dengan mendorong saudara untuk menjalankan 2 resolusi sebagaimana yang diresolusikan oleh seorang teolog bernama Jonathan Edwards di masa silam. Resolusinya yang pertama adalah hidup bagi Tuhan. Dan resolusi yang kedua katanya, sekalipun tidak ada orang yang melakukannya, aku akan tetap hidup bagi Tuhan. Seharusnya inilah resolusi yang kita tekadkan kepada diri kita setiap kali kita menjalani tahun demi tahun. Aku mau setia hidup untuk Tuhan. Kalaupun orang-orang di sekitarku tidak, aku tetap mau setia kepada Tuhan. Karena itulah panggilan kita. Dan kita terikat di dalam perjanjian Allah dengan kita. Dan percayalah saudara, sewaktu kita setia kepada Kristus sampai mati, kita akan mengalami janji Tuhan.
Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami ingin mengucapkan syukur kepadamu. Karena Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dalam dunia, menderita, untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami yang boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami dipanggil sebagai anak. Kami diikat di dalam perjanjian dengan Tuhan. Supaya kami boleh mengalami, merasakan mahkota kehidupan. Maka Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami rindu kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada kami. Sekalipun Tuhan sekian tahun kami ikut Tuhan, kami juga masih harus mengalami derita demi derita karena iman kami. Kami mengalami dipersulit karena iman kami. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan buatlah kami terus bergantung kepadamu Tuhan. Sehingga kami bisa hidup setia kepada Yesus sampai maut mengambil kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.